Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini di malam hari yang cerah ini, tidak turun hujan, masih di nuansa Ramadan ya teman-teman. Kali ini saya akan berkunjung lagi ke salah satu keluarga yang tinggal benar-benar di hutan belantara loh teman-teman. Mungkin kalian lihat video saya, gadis kecil berusia 16 tahun dan bersama adiknya yang berusia 3 tahun tinggal di tengah hutan belantara seperti ini. Gimana sih suasana malam harinya, karena hutan ini sangat terkenal angker banget ya teman-teman. Tadi juga kan kalian melihat suasana perjalanan saya, perjalanannya cukup mengerikan banget, dan saya kesini tidak sendirian, dibarengi sama tim, sama Mr. Najar dan juga WK Jurnal teman-teman. Seperti apa kisahnya dan seperti apa perjalanannya, karena kami tidak melanjutkan perjalanan menggunakan sepeda motor karena jalannya sudah tidak memungkinkan. Karena kalau turun terus ke bawah pakai sepeda motor takut tergelincir karena kiri kanannya itu merupakan area jurang. Makanya tontonin terus video ini sampai selesai. Saya doakan yang selalu menonton video ini sampai selesai, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya. Yang masih sakit diangkat penyakitnya, yang punya hutang semoga hutangnya cepat terbayar lunas, digampangkan milik rezekinya, yang masih jomblo semoga cepat ketemu dengan jodohnya, dan yang sudah menikah semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang soleh solehah. Untuk kalian para janda dan para duda yang masih mencari pasangan hidup barunya, semoga kalian mendapatkan pasangan hidup baru kalian yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Yang belum mendapatkan pekerjaan, semoga bisa mendapatkan pekerjaan. Yang belum punya rumah, semoga di tahun 2022 ini kita bisa membeli atau membangun rumah, walaupun itu rumah sederhana, untuk membina rumah tangga bersama keluarga kecil kita tercinta. Dan semoga amal ibadah puasa kalian semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, yuk langsung saja kita simak. Bukan simak ya, kita melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju rumah gadis tersebut. Nah, seperti ini teman-teman. Perjalanan menuju rumah adik kecil yang lucu tersebut ya. Mudah-mudahan orang tuanya Pak Nanang sedang ada di rumah, jadi kita bisa ngobrol secara langsung dengan Pak Nanang. Wow, mengerikan ya. Kayak gini. Nanti coba lihat spot perjalanannya, kebayang kalau misalkan malam-malam kayak gini si adik tersebut atau keluarga tersebut membutuhkan sesuatu. Ya intinya kebutuhan pokok buat makanan ringan atau minuman ya, harus melintasi perjalanan seperti ini. Wow, sungguh mengerikan. Apalagi ini hutan Cibuntu ini terkenal banget, barangkali ada orang lemah sugih nantinya yang nonton video ini tahulah gimana hutan Cibuntu tersebut. Coba nih lihat samping, baik kiri dan kanannya gelap gulita, kayak semacam kita di terowongan apa nih kayak gini ya teman-teman ya. Nah, walaupun saya kesini bareng bersama tim, tapi cukup lumayan merinding. Tetap aja merindingnya. Apalagi dulu mungkin Pak Asep, kan ini rumah Pak Nanang, ini rumah bekas rumah Pak Asep ya. Ketika Pak Asep bujang sendirian di sini, kebayang teman-teman, hanya menggunakan damar doang untuk pencahayaannya. Dan juga dulu kata Pak Asep di sini tuh bener-bener leuweung geledegan, hutan belantara, pohon-pohonnya pada besar-besar seperti pohon jati, mahoni, alba dan juga yang lainnya. Kalau sekarang mah agak lumayan mendingan, sudah pada ditebang, dijadikan lahan pertanian bagi para warga. Kalau dulu mah wow, sangat mengerikan sekali ya. Tuh lihat teman-teman spotnya, ngeri sekali kan. Nah itu kondisi rumahnya tuh sudah kelihatan teman-teman, dan alhamdulillah untuk sekarang udah ada pencahayaan listrik ya. Baru
2 atau 1 bulan ke belakang ini ada cahaya listrik ke sini, bisa masuk listrik, dan kabelnya aja habis 5 km untuk penerangannya sendiri. Nah, ini kondisi sekitar dari rumahnya teman-teman. Seperti yang saya dibilang di awal, sudah ada masuk listrik ke sini baru beberapa bulan ke belakang. Itu Pak Asep saya, jadi di sini ditemani sama Pak Asep sama kakaknya, biar apa ya, kalau saya sendiri yang berkunjung ke sini mungkin dikira mau ngapain tengah malam berkunjung ke tengah hutan kayak gini, tapi kalau sama Pak Asep ya pasti aman. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya teman-teman, ini adiknya Pak Asep, ada Pak Nanang. Waduh, udah nggak ganggu lagi istirahat Pak ya? Ini jadi yang penasaran, kemarin kan saya wawancara sama istri Pak Nanang saja ya Pak ya? Iya. Nah, inilah Pak Nanang. Pak, boleh ngobrol-ngobrol sebentar Pak? Iya. Boleh, nanti kita atur dulu pencahayaannya Pak ya, biar terang, karena ini gelap gulita banget. Si dedenya mana, Deno Pak? Udah tidur. Udah tidur. Si Neng juga udah tidur Pak ya? Udah. Ada. Nah, jadi ini dulunya bekas rumah Pak Asep ya Pak Asep? Ya, Pak. Bekas rumah Pak Asep waktu bujang, depresi istilahnya Pak ya? Ya. Karena ditinggal kawin. 15 tahun. 15 tahun gelap-gelapan di sini. Kalau sekarang mah alhamdulillah baru beberapa bulan udah ada pencahayaan listrik, walaupun kabelnya habis 5 kilo. Depan. Ya, siap. Nanti kita ngobrol bareng deh sama tim untuk sesi wawancaranya bersama Kang WK Jurnal Mr. Najar. Nah, Pak Nanang, saya pengen bertanya nih Pak Nanang. Pak Nanang, historisnya alasan utama nih kenapa memilih tinggal di tengah hutan belantara seperti ini. Kalau kemarin kan kakaknya Pak Asep. Pak Asep akibat depresi, putus cinta, ditinggal nikah sama pacarnya dari Bandung, pas bujang tinggal di sini, menetap di sini sehingga mempunyai istri dan anak juga di sini. Nah, kalau Pak Nanang sendiri nih, alasan terkuatnya kenapa sih Pak? Pengen menyepi ya Pak. Penyepi gimana maksudnya? Jadi jauh dari keramaian lah. Oh iya, betul-betul Pak ya. Jadi istilahnya pengen kalau ibadah tuh fokus ya Pak ya. Iya. Kan di sini nggak ada gangguan apa-apa, sunyi, sepi. Tapi kan menyepi, sunyi, sepi, mengerikan ya Pak ya, mengerikan sekali. Nah, selama tinggal di sini, Pak Nanang pernah mengalami kejadian apa aja sih Pak? Kejadian aneh, kejanggalan-kejanggalan yang di luar nalar manusia tuh Pak. Misalkan kan Pak Asep mah cerita gaibnya banyak selama tinggal di sini. Kalau Pak Nanang sendiri ada apa aja sih Pak? Kalau baru di sini ya, kalau baru di sini baru 4 hari kalau nggak salah. Ini kan sepeda mainan anaknya ini, yang ini nih. Oh iya, ya betul. Ditaruh di situ di depan. Kirain kan langsung ada suara lagu-lagunya gitu. Oh, nyala sendiri. Kirain biarin itu konslet, kata saya ya. Mungkin konslet. Tapi kan kalau namanya konslet itu lagunya kan harusnya tetap itu aja ya. Ini kan ganti-ganti terus. Ulangi lagi ke dari awal sampai akhir ulangi deh, terus-terusan ulangi. Itu aja. Ya. Nah, jadi teman-teman, iya kan waktu awal-awal pertama ke sini Pak Nanang selama 4 hari, jadi sepedanya Denoval ya, Nova. Denova, anak kecil yang waktu di video siang tuh waktu ketemu sama si ibu. Jadi sepedanya ditaruh di depan, sepedanya nyala sendiri kayak ada yang bunyiin. Ya. Nah, mungkin apakah sosok Abud tersebut karena yang ngajak main Teh Petri tuh. Kan Teh Petri sempat bercerita diajak main sama si Abud, sosok gaib yang kecil, hitam, kata Teh Petri. Apakah itu Pak atau gimana? Mungkin itu kan dari dulu udah ada di sini. Mungkin itu kan jadi bagaimana ya? Itu emang masih tetap di sini. Tapi Denova sendiri pernah main sama sosok tersebut kan? Teh Petri waktu balita suka diajak main sama Abud. Kalau sekarang itu belum ya. Belum. Dan jangan sampai apa ya? Ya, sampai ganggu gitu lah. Tapi itu walaupun itu sosoknya nggak ganggu sih. Malah melindungi ya. Malah melindungi gitu ya. Waktu dulu itu pernah. Waktu dulu nih, anak yang pertama saya
si teteh si de yang 16 tahun tuh? Iya, yang sekarang di bangku kelas 3. Ya, kemarin sempat ada videonya. Pernah dulu kan waktu di sini belum punya yang 2 belum. Pertama itu kan ada apa ya? Kalau di sini tuh engang lah. Engang kan terbang nih. Langsung waktu itu anak saya lagi kecil di sini, lagi mau mandi. Si Nyiro itu napuk semua badannya. Blok. Saya kan mau nolong bagaimana? Oh gitu. Mandi di sini waktu mau mandi. Langsung kan si Nyiron itu semua nempel di badan. Badannya. Saya mah kan udah bagaimana? Mau nolong bagaimana? Bingung gitu. Bingung. Tapi alhamdulillahnya begitu nempel semua itu nggak lama lah, 2 menit langsung pada terbang lagi. Alhamdulillah nggak ada yang gigit sama aku. Odeng kalau sebutan sini itu. Odeng itu berarti engang ya. Lebah. Tawon ya, lebah. Tawon yang gede. Jadi biasanya kalau kena gigitan lebah itu lumayan perihnya minta ampun. Perih itu bisa mati. Bisa meninggal dunia, emang betul. Jangankan orang munding juga ini. Iya. Kerbau bisa mati. Iya, satu aja perihnya minta ampun, apalagi satu sekujur badan. Itu kayak Pak Ica si manusia lebah. Kisah Pak Ica si manusia lebah gitu. Kalau Pak Ica mah kan punya jampe-jampenya. Ini kan menimpanya sama anak kecil, anak balita kan tidak masuk di akal. Harusnya kalau secara syariat harus meninggal dunia apa ya? Ya iya, itu kan badannya udah nggak kelihatan. Waduh, banyak banget. Udah nggak kelihatan badan anak saya itu. Apakah mungkin dilindungi sama sosok Abud atau gimana Pak? Nggak tahu ya, karena itu saya nggak lihat sih. Tapi kan itu janggal lah kalau di. Iya, aneh, suatu keanehan. Ya, nggak masuk di akal ya. Ya. Nggak masuk di akal gitu itu. Padahal itu kejadiannya siang. Siang. Apalagi lama 2 menit kata bapak ya? Lama 2 menit itu. Anak saya yang udah nggak kelihatan. Berarti yang cewek itu ya, Pak? Iya, yang cewek. Rinda itu ya? Iya, Rinda namanya. Selain itu Pak pernah ngalami kejadian aneh, hal-hal gaib, misalkan yang ketuk pintu atau gimana? Kalau itu mah emang sering ya. Kalau di sini Kak. Jadi dulunya itu emang ya orang tua saya itu narok gitu di sini. Jadi kalau disebut namanya gitu ya. Kalau disebut namanya dia itu pasti datang. Kalau kesini itu seperti naik aja blok gitu nah. Si ekornya plak terus keliling di rumah. Jadi semacam harimau atau gimana Pak? Iya. Dari kaboa atau gimana ya Pak ya? Itu nggak tahu, itu mungkin dari orang tua saya mungkin. Zaman dulu. Karena pasti orang tua zaman dulu punyalah yang kayak gituan ya Pak ya? Iya. Untuk buat perjagaan sendiri. Kalau Pak Nanang sendiri punya perjagaan ini, kalau tinggal di hutan kan takutnya ada apa-apa. Alhamdulillah. Ada ya Pak ya, pasti ya. Nggak mungkin orang sembarangan yang berani tinggal di tengah hutan seperti ini. Contohnya Pak Asep dari Bubujang. Masih muda, berani tinggal di sini. Walaupun kalau zaman sekarang depresi karena putus cinta nggak bakal mungkin segitunya. Tapi Pak Asep bener-bener nekat ya Pak Asep. Rumah itu bukan gini. Oh gitu. Di atas 2 meter kali 2 meter. Saksinya Nanang juga. Oh, nah kalau Pak Nanang sendiri kan Pak Asep ini asal dari Bandung. Ya. Kesini depresi akibat putus cinta. Kalau Pak Nanang sendiri karena apa nih ngikutin jejak Pak Asep kesini? Iya ngikutin. Ngikutin karena di sini tanah sayang gitu, nggak terus sama kakak saya sendiri gitu. Saya kesini. Jadi ngegarap itu juga lahan juga Pak? Iya, udah bosan lah hidup di Bandung gitu. Iya betul ya Pak ya. Keramaian ya Pak ya. Keramaian. 8 hektar gak keurus. Gitu. Oh 8, ya kan Pak Asep punya 8 hektar. Kalau Pak Nanang sendiri ngegarap berapa hektar Pak? Itu cuma namanya keluarga. Barang-barangnya nggak ada yang hak milik sini. Jadi dibagi 4 hektar. Hak bersama keluarga, cuman kalau yang di Bandung mah udah nggak ikut-ikut lah. Jadi khusus yang tinggal di sini. Sini aja. Siapa yang nanam dia yang memetik hasilnya gitu ya. Kalau Pak Nanang ke Jabung atau kemana? Jabung kan Pak Asep ke Jabung. Jabung, cuman saya ini kan ada yang apa ya? Ada yang ngasih kepercayaan. Suruh tanam jagung. Oh jagung bukan jabung. Jabung sama. Saya itu yang nanam sendiri kalau jabung. Modal sendiri. Kalau ini saya ada yang ngasih modal gitu.
disuruh nanam jagung itu 5 hektar. Cuman ada yang ngasih modal gitu. Oh gitu. Ya. Jadi digarap sama Pak. Ya, sama saya sendiri gitu. Untuk itu satu kali panen bisa dapat berapa ton, Pak? Kalau itu belum tahu ya. Belum tahu. Belum ada hasil gitu. Baru memulai. Jadi baru memulai ya Pak ya? Ya. Kalau di Jabung pernah panen berapa kali Pak? Jabung udah panen 2 kali. 2 kali, omset penghasilan berapa Pak? Hampir kalau di pertama 4 ton. 6 ton terus 4 ton lagi. 4 ton, 6 ton berarti kalau 4 ton itu kali 3.000 ya Pak? 2.000? Waktu itu 2.000. 2.000 berarti 8 jutaan ya Pak ya? Ya. Itu dari luas lahan berapa hektar yang ditanami? Itu sedikit yang atas. Oh cuma sedikit? Ya, sedikit aja. 8 juta? 8 juta. 4 ton kan? Bukan 4 bulan itu satu bulan. Kalau Pak Asep kan puluhan ton panennya. Kalau Pak Nanang mungkin masih tahap belajar di Pak Asep ya Pak ya. Nantinya juga bisa sukses sama kayak Pak Asep, bisa bangun rumah mewah. Nah kalau rencana sendiri Pak Nanang, misalkan ada rezeki dari Jabung mau bikin rumah mewahnya di tengah hutan ini atau di mana Pak? Atau di perkampungan? Mungkin karena punya anak ya, buat kedepannya gitu. Mungkin di perkampungan. Di perkampungan ya, supaya aman ya Pak ya. Supaya aman. Nah Pak Asep pernah, Pak Asep lupa, Pak Nanang. Pak Nanang pernah nggak malam-malam tengah malam keluar rumah misalkan atau pulang ke rumah, pernah nggak Pak kesini? Ya, itu mah sering kalau gitu mah. Udah kebiasaan. Gitu. Pernah ketemu apa aja di jalan Pak? Ya kalau yang ketemu gitu mah sering sih. Gituan apa maksudnya? Ya makhluk-makhluk gaib mah sering. Apa aja sih Pak pernah ketemu, apa aja dan di mana? Seperti orang yang apa ya, yang tinggi besar gitu ya, sering. Terus malahan ini ada kisah ya. Ini kan kandang domba, kambing yang belakang ya. Itu kan kandang kambing. Waktu itu ada kakak saya yang di Bandung, datang ke sini. Terus si kandang kambing itu kan dipoto sama HP ya. Ada penampakan. Kandang kambingnya itu nggak ada sama pun. Nggak ada. Kandang kambingnya nggak ada. Nggak ada, yang ada orang tinggi besar aja. Waduh, benar aneh nih. Mungkin itu yang orang yang tinggi besar itu yang disimpan sama bapak, orang tua bapak buat menjaga, bukan seperti itu. Kalau di jalan ya sering ketemunya di daerah mana sih Pak? Ya daerah waktu turun dari aspal ke sini ya udah. Pasti ada. Oh itu daerah rawannya mungkin gitu ya. Ya karena ini kalau kata orang sini juga ya, ini yang paling rawan di sini. Paling angker ya Pak ya. Lembah ini ya Pak ya. Tapi pernah mengganggu, mencelakai Pak Nanang mungkin pas di perjalanan pakai sepeda motor atau jalan kaki? Belum ya, alhamdulillah. Cuman hanya menampakkan sosoknya doang. Iya, kalau ganggu enggak. Alhamdulillah. Enggak ganggu. Cuman pernah satu kali kejadian sini. Gimana? Motor kan ngegas sendiri sini. Itu gimana kejadiannya Pak? Hah? Kejadiannya bisa ngegas sendiri. Motor kan di langsam ya. Iya. Di sini di langsam. Lagi manasin atau di mana? Manasin. Pagi-pagi berarti ya? Iya. Tiba-tiba kan nabrak bilik. Nabrak rumah, jalan sendiri. Jadi ngegas sendiri. Wih, ngeri ya Pak. Sampai hancur berarti rumahnya enggak? Enggak, cuman pelan. Enggak, cuman maju aja si motor. Setelah itu ada kejadian apa lagi Pak? Enggak ada ya. Enggak ada. Kalau ke istri Bapak sendiri, mungkin istri pernah curhat, Pak, kalau Bapak misalkan lagi keluar rumah malam-malam atau belum pulang. Kalau dulu pernah. Gimana? Saya kan waktu itu pernah juga sama istri saya di sini ya. Sebelum punya anak nih. Pernah di sini juga. Malahan istri saya kan pernah menjerit lah. Seperti sinar kan masuk tembus ke rumah. Merah itu ke tembus ke bilik. Istri saya itu kan sampai loncat. Malam. Sekitar jam 9 lah. Sendirian? Waktu itu cuma saya berdua sama istri saya. Waktu belum punya anak. Itu ada sosok cahaya merah masuk ke dalam rumah. Tembus ke bilik gitu. Itu cahayanya berasal dari mana Pak? Dari arah sana. Dari hutan Cibuntu itu.
Wah, ngeri ya. Ini Bapak enggak piara apa anjing gitu buat penjagaan enggak? Enggak. Oh, enggak. Hanya itu yang disimpan sama orang tua. Iya. Perjagaan itu ya Pak ya? Karena kepercayaan ada di diri kita sendiri. Iya betul. Tapi ini Pak, mohon maaf ya Pak ya, karena di video sebelumnya banyak banget yang komentar takutnya ada orang jahat lah atau gimana gitu. Oh, kalau masalah itu udah nggak takut sih. Udah nggak takut karena nggak mungkin juga berani ke sini ya Pak ya. Mungkin orang belum nyampe juga ya udah mungkin Udah ketakutan. gitu. Berpikir dua kali ya jangan. Nah, jadi teman-teman di video sebelumnya kan banyak yang komentar itu takut kalau malam-malam ada orang jahat atau gimana. Jadi hutan ini benar-benar sangat angker, terkenal mungkin kalau orang Lemah Sugih Majalengka khususnya pada tahu hutan Cibuntu itu angkernya seperti apa. Jadi kalau misalkan ada ya orang yang mau berbuat jahat ke sini, mungkin istilah mikir dua kali di perjalanannya, sangat mengerikan ya Pak ya, sangat mengerikan. Dan juga banyak banget cerita kalau misalkan udah datang ke sini jarang yang susah pulang ya Pak ya. Iya. Seperti itu. Itu gimana Pak? Pernah ada kejadian nggak Pak? Oh, itu sering. Sebelum gini kan itu sering orang, jangankan orang luar, orang Cibulannya juga masuk sini keliling nggak bisa pulang. Di linglung gitu Pak. Iya. Itu kan orang-orang ini dari orang tua Cibulan juga pada tahu kalau daerah sini. Itu kan pohon bambu yang di atas itu tuh kan ceritanya itu Apa? itu kan ceritanya pohon bambu itu kan udah nungging akarnya Akarnya di atas. di atas. Jadi merinding saya dengarnya Pak. Begitu besoknya kan berdiri lagi Oh. di bambu yang di atas itu. Di samping rumah Bapak itu yang siang. Itu yang Oh iya siang, kalau siang mungkin di video siang pasti kelihatan. Soalnya saya pernah ke sana. Jadi teman-teman ada pohon bambu, malamnya terguling, akarnya benar-benar di atas terbalik, siangnya balik lagi normal. iya. Berdiri lagi ya Pak. Itu Ya? pada tahu orang tua Cibulannya. Sepuh-sepuh itu pada tahu. Saking angkernya, Iya. tanaman yang segitu gedenya juga bisa kebalik gitu ya. Apalagi kalau jangankan inilah kita masuk ke area ini ya ke bawah, pasti bulu kuduk itu pasti merinding kalau walaupun siang. Oh iya. Kalau masuk ke sini nih ke bawah ini Berarti sangat kuat aura ininya, mistisnya sangat Pak ya. kuat kalau di bawah ini auranya. Aura negatifnya Pak ya. Iya. Itu pernah nggak Pak kejadian yang masuk ke sana nggak pulang-pulang lagi sampai detik ini, atau masih bisa pulang tapi lama gitu? Pulang cuman lama gitu, permainkan aja. Satu hari satu malam. Satu hari satu malam lah rata-rata. Tidur di kebun. Oh, satu hari satu malam tidur Iya. sambil di kebun. Pernah paling lama satu hari satu malam. Satu hari satu Tapi Bapak Asep sendiri belum pernah. enggak, jadi orang itu lihat ya, rumah saya itu lihat mau minta tolong. Udah dilurus-lurusin rumah saya itu ke sini lurusnya, naik belok lagi. Jadi si rumah ini nggak ketemu. Oh, jadi cuma kelihatan doang, pas disamperin jadi belok Iya, aja gitu. jadi nggak ketemu. Itulah hal gaib, tapi saya nggak berani mencoba teman-teman untuk urusan itu. Jadi silahkan aja kalian yang benar-benar punya keberanian diri datang ke sini ya Pak ya. Iya. Kalau saya mah udah benar-benar nggak berani, dengar ceritanya aja udah ngeri banget. Udah dingin ini. Enggak lah kalau apalagi kalau malam di sini itu nggak ada. Aman ya Pak ya. Tapi insya Allah kita juga akan pulang dengan selamat lagi ya. Karena kita ditemani sama Pak Asep. Istilahnya Pak Asep benar-benar kuncen, orang yang pertama tinggal di sini ya Pak ya. 16 tahun. Pak Asep juga sempat kata Pak Asep tadi sempat ngobrol-ngobrol juga di rumah Pak Asep atau di perjalanan menuju ke sini. Katanya waktu pas bujang itu kayak ada gangguan mental ya Pak Asep ya. Tiba-tiba tengah malam naik pohon, tidur di pohon, terus bikin ayunan, tidur di ayunan. Karena pemikiran putus cinta, memikirkan terus pacarnya yang dikawin sama orang. Kalau Pananama enggak ya Pak ya? Nggak sempat ada gitu-gituannya Pak ya? Aman. Jadi Pananang mah datang ke sini tuh hanya untuk menyepi, istilahnya pengen jauh dari keramaian karena bosen hidup di Bandung. Seperti yang Pak Asep bilang kan, kalau misalkan Pak Asep tidak kabur ke sini, kalau di Bandung mungkin frustasinya udah pasti minum minuman keras, berkelakuan gak bener lah Pak Asep ya. Pokoknya Iya. negatif lah pokoknya kelakuannya. Pasti Larinya ke negatif karena ya namanya juga diputusin cinta, lagi cinta-cintanya. Nah, kalau kesini mah kan aman, jadi punya pengusaha, punya penghasilan, lahan jadi luas ya Pak ya. Pak Nanang juga sama. Oke Pak Nanang, terima kasih atas waktunya. Mungkin ada pertanyaan lain dari Mang Kakak? Ada nggak? Ya cukup. Anda lihat. Ya,
sedikit mungkin, kalau ini kan di hutan belantara bisa dikatakan seperti itu ya. Bapak sendiri pernah didatangi binatang buas nggak? Oh gitu ya, betul-betul. Kalau itu belum pernah. Kalau yang misalkan ular, babi kayak gitu Pak? Belum pernah, alhamdulillah. Di perjalanan mungkin Pak? Kalau perjalanan sering. Kalau lagi pulang ke sini malam-malam sering. Tapi hanya melihat mungkin ya Pak, nggak sampai mengganggu atau kalau ular mematok gitu. Tapi kalau saya lihat pasti bunuh. Oh, Bapak nggak takut kalau misalkan dibunuh ternyata itu bukan binatang atau Tapi gaib gitu. gaib gitu. Tapi kan niatnya saya bunuh ularnya Untuk menjaga diri, melindungi diri daripada mencelakakan diri sendiri, lebih baik saya bunuh kalau Bapak Nanang ya. Iya. Nah, ini. Oh iya. Oke. Itu mungkin cukup. Oke, siap. Pak Nanang, terima kasih atas kunjungan diterimanya kami bertiga berkunjung ke sini. Malam-malam udah ganggu waktunya Pak Nanang, lagi istirahat juga, lagi enak-enak istirahat ya Pak ya. Iya. Mudah-mudahan tidak ganggu sedang ini sama istrinya. ini itu mah pokoknya kalau ini itu mah nggak, yang ngertinya yang udah menikah aja gitu. Kalau yang belum menikah nggak bakal ngerti. Ini Pak Nanang ada sedikit rezeki mau diambil. Ini mau buat beli kopi lah Pak Nanang ya. Iya, makasih. Terima kasih yang suka menonton sampai detik ini. Kita doakan semoga Pak Nanang selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, usahanya dilancarkan, keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Mungkin untuk video kali ini dicukupkan sekian saja. Kasihan Pak Nanang mungkin mau istirahat, mau tidur. Saya Kang Hakim pamit undur diri. Kang WK Jurnal mungkin pamit undur diri ya Kang WK? Iya. Kang WK pamit undur diri. Mr. Najar juga pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nanang, sekedar